Selamat pagi, apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada? Berjumpa lagi dalam program TVR 09 bersama saya Elisa Purba dan rekan saya. Tentunya bersama saya Anggun Oktarini dan dalam 30 menit ke depan pemirsa kami akan sajikan kepada Anda semua sejumlah berita nasional khususnya dari sudut pandang DPR RI sebagai referensi Anda dalam memahami dinamika politik, ekonomi, sosial, dan budaya di Indonesia. Dan pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 09 selengkapnya. Pemirsa, mengawali berita pagi ini, rancangan Undang-Undang Pendidikan dan Layanan Psikologi akan mengakomodir sanksi administrasi kepada oknum yang menyalahgunakan profesi. Sanksi administrasi dipilih agar tidak bertabrakan dengan sanksi pidana dalam Undang-Undang KUHP. Sanksi pidana tidak dicantumkan dalam rancangan Undang-Undang Pendidikan dan Layanan Psikologi, melainkan hanya sanksi administrasi. Hal ini dimaksudkan agar tidak bertabrakan dengan undang-undang lainnya, salah satunya Undang-Undang KUHP. Hal tersebut dijelaskan Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Dede Yusuf Macan Effendi dalam uji publik penyempurnaan Rancangan Undang-Undang Pendidikan dan Layanan Psikologi di Universitas Airlangga, Surabaya belum lama ini. KUHP lah yang memberikan sanksi pidana. Undang-undang lain memberikan sanksinya lebih kepada sanksi administrasi atau perdatanya. Supaya tidak bertubrukan dengan tadi misalnya pelanggaran hukum ya KUHP. Nggak usah dibahas di dalam undang-undang kita. Tapi kalau pencabutan izin dan sebagainya itu boleh dibahas di dalam undang-undang profesi manapun juga. Sementara itu, anggota Komisi 10 DPR RI Nuroji menyampaikan DPR bersama pemerintah terus melakukan evaluasi terhadap pembuatan Undang-Undang Pendidikan dan Layanan Psikologi, agar jika terjadi pelanggaran hukum tidak perlu dilakukan secara pidana, melainkan hanya pemberian sanksi administrasi. Psikologi ini lebih kepada profesi, jadi dipentingkan pembinaannya, bukan sanksi yang seperti kriminal gitu, membuat efek jera, tidak. Ini lebih kepada pembinaan, jadi cukup sanksi administrasi. Diketahui sanksi dalam rancangan Undang-Undang Pendidikan dan Layanan Psikologi diberikan terkait pembinaan terhadap organisasi profesi dan pembinaan tenaga psikologi. Dari Jawa Timur, Arif Nakal, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, kita masih membahas soal hukum dan di sini Komisi 3 DPR RI mengundang Persatuan Advokat Indonesia atau PERADI untuk berdiskusi soal terkait dengan pasal-pasal krusial yang akan dibahas bersama pemerintah dalam di sini rancangan Undang-Undang Hukum Acara Perdata berikut ini. Komisi 3 DPR RI gelar rapat dengar pendapat umum terkait rencana Undang-Undang Hukum Acara Perdata dengan Perhimpunan Advokat Indonesia atau PERADI untuk menyerap masukan dan aspirasi dalam penyusunan rancangan undang-undang tersebut. Anggota Komisi 3 DPR RI Supriyansa mengatakan, Komisi 3 akan mendengarkan masukan dari organisasi dan tokoh masyarakat serta para ahli untuk menghasilkan undang-undang yang dapat menjadi pedoman dalam rangka melahirkan sebuah putusan hukum yang berkeadilan. Supriyansa menambahkan, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata yang berlaku saat ini merupakan warisan kolonial, sehingga sudah saatnya Indonesia memiliki undang-undang karya anak bangsa yang modern, mewujudkan fair trial dan menjawab tantangan masa depan. Olehnya itu, serapat mungkin Komisi 3 ini akan mendengarkan masukan-masukan dari masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat, para ahli-ahli yang ada, ahli perdata, ahli pidana, ahli hukum yang lain, para profesor, dan kelompok tertentu kita undang dalam rangka mendengarkan semua masukan-masukannya. Kesemuanya ini dalam rangka memberikan sebuah undang-undang, melahirkan sebuah undang-undang di tengah-tengah masyarakat kita yang dijadikan undang-undang ini sebagai pedoman dalam rangka melahirkan sebuah putusan. Putusan yang mana itulah putusan hukum yang berkeadilan, putusan hukum yang dirasakan oleh masyarakat adil di tengah-tengah masyarakat. Komisi 3 meminta DPN PERADI terus mengikuti proses dan memberikan masukan dalam pembahasan rancangan Undang-Undang Hukum Acara Perdata ini. Dari Gedung DPR, Dodi Muharam, TVR Parlemen melaporkan. Jangan kemana-mana pemirsa, karena masih ada berita dari Komisi 8 DPR RI yang mendukung penambahan anggaran bagi BNPB. Dan tentunya selengkapnya informasi setelah jeda berikut ini, tetaplah bersama di TVR 09.
tugas dan fungsi DPR RI sangat penting bagi negeri ini sebagai pengemban amanat rakyat. Namun tidak banyak yang tahu apa saja fungsi dan tugas dari DPR. DPR mempunyai 3 fungsi pokok, yaitu legislasi, anggaran, dan pengawasan. Ketiga fungsi tersebut harus dilaksanakan dalam kerangka fungsi representasi yang mengedepankan kepentingan rakyat berdasarkan aspirasi masyarakat dan untuk kesejahteraan rakyat. Dari fungsi legislasi, DPR RI mempunyai tugas dan wewenang untuk menyusun dan menetapkan program legislasi nasional bersama dengan pemerintah, menyusun dan membahas rancangan undang-undang, menerima rancangan undang-undang dari DPD, membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD, menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden, menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan Presiden untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Sementara, fungsi anggaran membahas dan memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan Presiden, memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang terkait pajak, pendidikan, dan agama, menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK, memberikan persetujuan terhadap pemindah tanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. Dan fungsi pengawasan, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, APBN, dan kebijakan pemerintah, membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD terkait pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama. Terima kasih. Video ini dipersembahkan oleh TV dan Radio Parlemen, Biro Pemerintahan Parlemen, Sekretariat Jenderal, dan Badan Keahlian DPR RI. Pemirsa, kembali di TVR 09. Dan berita selanjutnya dari Komisi 8 DPR RI yang mendukung penambahan anggaran Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, khususnya anggaran logistik, rehabilitasi, dan konstruksi bencana. Dan penambahan anggaran ini juga ditujukan untuk perawatan terhadap berbagai peralatan BNPB di daerah. Dan berikut liputannya untuk Anda. Sebagai daerah yang rawan terhadap bencana, Komisi 8 DPR RI mendorong penambahan anggaran Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB untuk pagu anggaran tahun 2023, serta penguatan kelembagaan untuk melindungi masyarakat dari ancaman bencana. Anggota Komisi 8 DPR RI Ahmad mengatakan penambahan anggaran ini merupakan salah satu upaya dalam meningkatkan keselamatan manusia dari satu bencana dan dukungan penguatan BNPB untuk dapat mengantisipasi serta mengurangi terhadap daerah rawan bencana. Ya, tadi dari BNPB mengajukan tambahan anggaran 1 triliun. Kami pada prinsipnya setuju, bahkan lebih daripada itu. Kenapa? Karena ini menyangkut nyawa manusia, jiwa manusia. Kalau bicara masalah menyelamatkan jiwa manusia, kita tidak hitung biaya, kita tidak hitung anggaran, karena nilai jiwa manusia itu tak bisa dinilai dengan materi. Sementara itu, anggota Komisi 8 DPR RI lainnya, Hasan Basri Agus, mendukung Badan Nasional Penanggulangan Bencana untuk tetap menjalankan program penanggulangan bencana secara optimal. Hasan Basri menambahkan, BNPB perlu meningkatkan program sosialisasi mitigasi bencana di berbagai daerah. Sudah banyak sekali peralatan-peralatan yang dimiliki oleh BNPB yang sudah kadaluarsa. Kalau dulu ada motor macam-macam lah, motor misalnya pelampung, kemudian speedboat dan sebagainya. Nah, karena memang semakin lama dananya semakin berkurang, tidak bisa terurus dengan baik. Memang sekali lagi memang harapan kita ke depan. Mario Hasiholan, TVR Parlemen melaporkan. Ada komentar dari Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Abdul Fikri Fakih menyatakan bahwa pengangkatan 1 juta guru honorer menjadi ASN belum bisa terpenuhi dan di sini salah satunya faktor yang menjadi kendala adalah soal kejelasan pembayaran gaji. Di tahun 2023, Kemendikbudristek menyusun sejumlah program sesuai tema RKP pemerintah, peningkatan produktivitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
Komisi 10 DPR RI menyoroti masalah pengangkatan guru honorer menjadi ASN. Di Gedung Nusantara 1 DPR RI, Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI, Abdul Fikri mengatakan pengangkatan 1 juta guru honorer menjadi ASN belum bisa terpenuhi. Banyak daerah yang mengajukan lebih sedikit dari kuota yang dibutuhkan. Salah satu kendalanya adalah pembayaran gaji guru honorer yang diangkat menjadi ASN. Fikri meminta Kemendikbudristek mencarikan jalan keluarnya agar ketersediaan guru di tiap daerah bisa terpenuhi demi kelangsungan kegiatan belajar mengajar yang berkualitas. Nah, 2022 ini juga sudah mulai mengajukan dan semakin berkurang. Artinya formasinya semakin berkurang dan tetapi masih ada 400.000 lebih belum lolos passing grade. Tapi semuanya mereka adalah guru honorer yang sekarang real mereka sedang mengajar di sekolah-sekolah negeri. Dalam rapat kerja dengan Komisi 10 DPR RI, Mendikbudristek Nadiem Makarim memaparkan di tahun 2023, Kemendikbudristek berfokus pada optimalisasi angka partisipasi pendidikan, riset dan inovasi pendidikan tinggi, pemajuan dan pelestarian bahasa dan kebudayaan, tata kelola pendidikan dan kebudayaan. Halim dan Yoga, TVR Parlemen melaporkan. Kita beralih ke informasi selanjutnya pemirsa terkait perencanaan pembangunan daerah dapat dinilai dari tingkat paling awal yaitu tingkat pedesaan. Untuk itu kapasitas sumber daya manusia di desa menjadi hal penting yang perlu diperhatikan pemerintah sebagai ujung tombak pembangunan nasional. Perencanaan pembangunan daerah dimulai dari tingkat awal, yaitu dari desa. Untuk itu Komisi 2 DPR RI meminta pemerintah serius memperhatikan peningkatan kapasitas SDM di desa karena SDM di desa menjadi salah satu tombak pembangunan nasional. Dalam kunjungan kerja spesifik ke Ogan Ilir, Sumatera Selatan, Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Yanuar Prihatin menyatakan peningkatan kapasitas SDM di desa menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten kota karena akan berdampak pada meningkatnya kualitas kerja dari desa hingga provinsi. Apalagi Indonesia sudah mulai memasuki era digital dan bersiap memasuki era revolusi 4.0, di mana nantinya seluruh aspek akan didominasi teknologi dan sistem informasi yang bergerak cepat. Soal yang berkaitan dengan kualitas manusia, ini saya kira core, artinya masalah utama yang harus menjadi perhatian bersama. Yang disebut SDM itu tentu yang ujung tombaknya adalah kepala desa dan perangkat desa. Saya kira ini harus dicari jalan, pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, dan tentu perangkat desa juga, bagaimana cara meningkatkan kualitas ini. Yanuar Prihatin menambahkan, akurasi data menjadi masalah yang dikeluhkan kepala desa, yaitu perbedaan dan tidak sinkronnya data di tingkat desa dengan tingkat pusat. Di sisi lain, masalah kesejahteraan perangkat desa menjadi hal penting yang perlu diperhatikan, meski setiap desa memiliki otonomi atau kemandiriannya. Dari Sumatera Selatan, Slamet Sanjaya, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP sudah selayaknya diperbaharui karena hukum harus tumbuh sesuai dengan perkembangan kehidupan sosial masyarakat dan juga teknologi saat ini. Tentunya informasi selengkapnya sesaat lagi tetap di TVR 09. Virus corona menjadi perbincangan dunia. Beberapa negara sudah terjangkit. Ribuan orang di Indonesia terkena virus ini.
kita perlu antisipasi dengan melakukan hal berikut. Cuci tangan dengan sabun dan antiseptik. Gunakan masker atau penutup mulut saat bersin dan batuk. Masak telur dan daging hingga matang. Hindari kontak dengan hewan. Tidak saling berjabat tangan. Tidak berinteraksi dengan penderita. Jika memiliki demam tinggi, batuk, pilek, gangguan pernafasan, sakit tenggorokan, dan letih lesu, segera periksakan ke dokter. Waspada virus corona, cegah penyakit sejak dini. Dipersembahkan oleh TVR Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen, Sekjen dan DK DPR RI. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di TVR 09. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berlaku saat ini dinilai banyak pihak sudah tidak relevan jika dikaitkan dengan sistem hukum pidana yang ideal dan modern. DPR RI berkomitmen untuk menyelesaikan RKUHP dengan melihat perubahan hukum yang ada agar RKUHP ini bisa menjadi payung besar hukum pidana yang akan menjaga kedaulatan hukum Indonesia. Dan pemirsa, berikut ini liputan mendalam yang telah dirangkum oleh tim redaksi TVR Parlemen. Awalnya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP bernama Wetboek van Strafrecht voor Nederland Indië, buatan pemerintah Belanda, diberlakukan pada tahun 1918. Setelah Indonesia merdeka, lewat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946, KUHP lahir dan menghapus aturan warisan Belanda, kemudian menjadi acuan hukum pidana positif hingga sekarang. Undang-undang KUHP yang berlaku saat ini dinilai sudah tidak relevan dengan dinamika zaman dan kondisi hukum di Indonesia. Pengaturan tentang hukum pun didominasi dengan hukuman pembatasan kebebasan atau hukuman penjara yang turut menyumbang masalah pada kelebihan kapasitas di lapas, serta sejumlah masalah lain yang berkaitan perkara pidana. Sempat tertunda pengesahannya di tahun 2019. Revisi KUHP mendapat penolakan berupa aksi demonstrasi oleh mahasiswa dari berbagai universitas di depan Kompleks Parlemen Senayan. Kini, revisi KUHP masuk dalam prolegnas jangka menengah tahun 2020 hingga 2024 dan prolegnas prioritas tahun 2022. Harapannya bisa diselesaikan pada masa sidang kelima DPR RI tahun 2022. Anggota Komisi 3 DPR RI Arteria Dahlan menyatakan, koreksi dari masyarakat justru diperlukan dalam pembahasan RKUHP. Siapapun yang masih belum jelas, siapapun yang masih mengatakan ada kurangnya, harus disempurnakan, datang ke kita. Ya. Dalam sesingkat-singkatnya kita akan berdiskusi, dan memang kalaupun terbukti, kita harus lakukan upaya korektif. Ya. Nanti kita lakukan pembahasan. Sementara itu, anggota Komisi 3 DPR RI Nasir Jamil mengatakan, jika pembahasan sudah selesai, setiap fraksi di DPR RI diharapkan bisa menelaah kembali isi dari revisi tersebut. Karena KUHP akan dijadikan payung dasar hukum yang mengatur delik pidana yang ada di Indonesia. Namun sebelum itu, Nasir juga berharap agar aktivis maupun stakeholder diberikan ruang untuk memberikan masukan dan koreksi. Mereka para akademisi dan juga para aktivis yang selama ini memang menguliti satu persatu perubahan kitab hukum pidana kita tersebut. Harapan kami mudah-mudahan DPR bisa memberi ruang untuk mereka, ya, memberikan ruang pada mereka. Apakah ruang untuk mereka itu diberikan melalui fraksi-fraksi atau diberikan ruang secara langsung kepada mereka. Nasir Jamil menambahkan masih ada beberapa hal yang perlu diperbaiki berkaitan dengan beberapa peraturan hukum yang belum sinkron dengan KUHP terkait hukuman sanksi yang beririsan dengan undang-undang lainnya. Dalam kesempatan lain, saat menjadi narasumber dalam diskusi forum legislasi bertajuk Revisi KUHP dan Nasib Hukum Indonesia di Kompleks Parlemen belum lama ini, anggota Komisi 3 DPR RI Arteria Dahlan kembali menjelaskan setelah melalui perjalanan pembahasan yang sangat panjang serta melibatkan para ahli dan masyarakat di seluruh Indonesia, revisi KUHP diyakini akan menjadi undang-undang yang terbaik dan revolusioner.
Menurutnya, pembahasan revisi KUHP telah dilakukan dengan sangat detail dan penuh kehati-hatian, sehingga akan menjadi kitab yang berguna bagi bangsa dan negara. Saya bersaksi bahwa RKUHP ini mungkin satu-satunya undang-undang atau RKUHP atau rancangan undang-undang yang terbaik yang pernah ada di Republik ini. Bayangkan sudah sampai 7 presiden, sudah melibatkan ratusan ahli, dan beberapa ahli sekarang ini hanya tinggal beberapa lah yang ada, Prof. Tuti dan sebagainya. Ya. Melibatkan semua elemen masyarakat tanpa ada yang kurang, dari Sabang sampai Merauke. Satu-satu perkata, tidak hanya ayat, ya, diksi kata pun dibahas. Terkait 14 isu krusial yang menjadi sorotan publik, PLT Dirjen Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM, Dahana Putra mengatakan, sejak penundaan pembahasan revisi KUHP di tahun 2019, pemerintah bersama DPR RI telah melakukan sosialisasi yang masif kepada para stakeholder dan seluruh masyarakat di Indonesia sebagai upaya penyempurnaan revisi KUHP. Waktu itu kami pun juga melihat berbagai perkembangan yang disampaikan oleh masyarakat, mahasiswa, maupun juga media. Nah, waktu itu ternyata kami menghimpun ada 14 klaster yang dituntut oleh masyarakat mahasiswa. Nah, tentunya 14 klaster ini kami pun juga mendalami. Jadi waktu 2019 itu enggak pembahasannya, dan kami pun juga sampai saat ini pun juga melakukan langkah-langkah. Kita sosialisasi ke berbagai stakeholder ke 12 provinsi, bahkan juga hasilnya dengan virtual. Upaya pembaruan hukum pidana terus berjalan sejak tahun 1958. Penyusunan revisi KUHP selalu menarik perhatian publik dan menimbulkan kekhawatiran masyarakat terkait substansi atau norma baru dan tak jarang menimbulkan pro dan kontra. Untuk itu, DPR RI berkomitmen untuk menyelesaikan revisi KUHP dengan melihat perubahan hukum yang ada, agar revisi KUHP bisa menjadi payung besar hukum pidana yang akan menjaga kedaulatan hukum Indonesia dan melindungi masyarakat dalam kondisi apapun. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, situs Trowulan di Jawa Timur menyimpan sisa keagungan Kerajaan Majapahit yang hingga kini terus diteliti. Dan situs Trowulan juga menjadi laboratorium arkeologis terlengkap dari seluruh pelosok Nusantara. Bersama-sama sesaat lagi kita akan telusuri jejak peninggalan Kerajaan Majapahit di Trowulan, dan di sini juga untuk itu jangan kemana-mana pemirsa, tetaplah bersama kami di TVR 09. Ingat selalu protokol kesehatan dengan melakukan 5M. Memakai masker, mencuci tangan pakai sabun, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, membatasi mobilisasi dan interaksi. Dipersembahkan oleh Biro Pemberitaan Parlemen, Sekretariat Jenderal DPR RI.
Kembali di TVR 09. Pemirsa, apa yang terlintas di pikiran pemirsa ketika mendengar kata Trowulan? Trowulan adalah nama sebuah kecamatan kecil yang terletak di Kabupaten Mojokerto. Sepintas Trowulan tampak menjadi seperti kecamatan pada umumnya. Namunnya di sini ratusan tahun lalu kecamatan ini diduga merupakan pusat pemerintah kerajaan terbesar di Nusantara. Dan yaitu Kerajaan Majapahit menjadi hal yang menarik untuk kita bahas bersama. Berikut liputan lengkapnya hanya untuk Anda. Halo pemirsa TVR Parlemen, di episode kali ini pemirsa tak hanya kami ajak berjalan-jalan, tapi juga belajar memahami sejarah. Belajar sejarah akan semakin seru jika sambil berwisata. Dalam sekali perjalanan, pemirsa bisa menikmati waktu liburan sambil menggali informasi mengenai tempat-tempat penuh cerita dari masa lalu. Kota Mojokerto di Jawa Timur bisa jadi salah satu kota yang bisa pemirsa jelajahi untuk wisata sejarah. Mojokerto, Jawa Timur merupakan salah satu kota yang terkenal dengan pesona di sektor pariwisatanya. Ada sejumlah tempat wisata di Mojokerto yang berhubungan dengan relief, landmark, dan penemuan-penemuan bersejarah. Bahkan, terdapat banyak tempat yang unik dan menarik untuk didatangi di Mojokerto. Salah satunya adalah Patung Buddha Tidur, yang kabarnya merupakan yang terbesar ketiga di dunia. Tak perlu jauh-jauh ke Thailand atau Nepal untuk melihat Patung Buddha Tidur atau Sleeping Buddha. Sebab di Mojokerto pun ada. Patung berwarna emas ini dibuat dengan panjang 22 meter, lebar 6 meter, dan tinggi 4,5 meter. Awalnya kawasan ini dibuat untuk umat Buddha beribadah. Tetapi karena banyak pengunjung yang datang, area tersebut diresmikan menjadi tempat wisata pada tahun 2012. Patung yang dibuat pada tahun 1993 ini menggambarkan wafatnya Sang Buddha Siddhartha Gautama dalam kondisi tertidur. Posisi patung Buddha yang dibuat dari beton ini sengaja diarahkan ke arah selatan yang dianggap kiblatnya umat Buddha. Di bagian bawah patung terdapat relief-relief yang menggambarkan kehidupan Buddha Gautama. Masih di area patung Buddha Tidur, ada kolam terata yang melambangkan kehidupan Sang Buddha dan ajaran agama Buddha. Bagi pemirsa yang ingin berkunjung, lebih baik tetap menjaga ketenangan dan memakai busana sopan, mengingat lokasi patung Buddha Tidur ini ada di tempat ibadah. Selain patung Buddha Tidur, tempat lain yang juga menarik untuk dikunjungi adalah Mahawihara Mojopahit. Bangunan khas Jawa dengan atap joglo dan dinding dari relief batu pahat menjadikannya kental dengan beragam budaya. Wihara yang dibangun pada tahun 1987 ini sebenarnya memiliki banyak hal yang menarik selain patung Budanya loh. Salah satu hal yang menarik di area Mahawihara adalah soal model bangunan-bangunannya. Seringkali orang berpikir jika Buddha kental dengan arsitektur bergaya Cina, tapi berbeda dengan yang ada di Mahawihara. Bangunannya bergaya joglo yang merupakan rumah tradisional Jawa karena pada dasarnya, dahulu di Indonesia, ajaran Buddha yang diajarkan mengikuti adat dan budaya yang ada di Kerajaan Majapahit. Satu bukti yang menyatakan bahwa agama dan adat atau budaya bisa bersatu menjadi sebuah harmoni yang indah. Kemegahan Kerajaan Majapahit seolah tak ada habisnya untuk ditelusuri. Berbagai candi dan benda pusaka hingga saat ini masih sering ditemukan dan terus diteliti untuk dimaknai asal-usulnya. Masih di kompleks situs Trowulan ada Candi Brahu, candi yang diperkirakan sudah ada sebelum Kerajaan Majapahit berdiri. Nama Brahu diperkirakan berasal dari kata Wanaru atau Warahu, yang merupakan sebutan bangunan suci. Menurut kepercayaan masyarakat setempat, Candi Brahu adalah tempat di mana diselenggarakan upacara kremasi atau pembakaran jenazah Raja Majapahit dan dikenal sebagai bangunan suci untuk memuliakan anggota keluarga kerajaan yang telah wafat. Tempat terakhir di situs sejarah Trowulan yang menjadi rekomendasi kami adalah area makam Putri Champa. Nama Putri Champa tak asing lagi di telinga masyarakat Mojokerto. Makamnya yang berlokasi di Desa Trowulan
masih terawat dengan baik. Istri Raja Brawijaya V itu menjadi sosok penting di balik tersebarnya ajaran Islam di bumi Majapahit. Putri Champa merupakan bibi dari Sunan Ampel dan ibu dari Raden Fatah, Sultan Demak pertama. Berdasarkan literatur sastra sejenis babat atau serat, Prabu Brawijaya V menikah dengan putri dari kerajaan Champa. Nama asli Putri Champa adalah Darawati atau Dwarawati yang berasal dari negeri Champa, yang kini adalah Vietnam. Dia dikirim ke Majapahit saat berusia 17 tahun. Darawati menjadi selir dari Prabu Brawijaya V atau Dyah Kertawijaya sejak 1430 Masehi. Komplek makam Putri Champa atau yang dikenal juga sebagai Putri Cempo ini adalah situs ziarah yang paling terkenal di Trowulan. Bagaimana pemirsa? Sudah lengkap kan informasi yang kami sampaikan? Kalau pemirsa masih penasaran, langsung aja kunjungi situs sejarah Trowulan di Mojokerto. Belajar sejarah ternyata tidak selalu membosankan ya kalau sambil jalan-jalan. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Pemirsa, di penghujung acara kami informasikan kepada Anda agenda DPR RI pada hari ini, Kamis 9 Juni 2022. Pada pukul 10 waktu Indonesia Barat, Komisi 1 DPR RI menggelar rapat kerja dengan Kepala BIN dan Komisi 3 DPR RI menggelar rapat kerja dengan Jaksa Agung. Juga ada GKSB BKSAP DPR RI yang menerima kunjungan kehormatan dari Dubes Tiongkok. Dilanjutkan pada siang hari pemirsa, pada pukul 1 siang, Komisi 9 DPR RI rapat dengar pendapat dengan BP2MI, Dialektika Demokrasi, diskusi dengan tajuk mengawal tahap pemilu 2024. Serta sejumlah agenda dan program DPR RI lainnya yang dapat Anda saksikan secara langsung di TVR Parlemen. Melalui kanal utama, kanal komisi-komisi, dan kanal alat kelengkapan Dewan lainnya yang dapat Anda akses di tvr.dpr.go.id. Dan pemirsa TVR Parlemen, demikian TVR 09 edisi pagi ini. Kami ingatkan untuk tetap waspada pada persebaran virus COVID-19 dan tetap patuhi protokol kesehatan. Tentunya segenap kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih telah menyaksikan TVR 09 pagi ini. Saya Anggun dan rekan saya Elisa Purba. Sampai bertemu kembali di TVR 09 esok pagi. TVR Parlemen, Referensi Indonesia.